Di masa-masa ini maka hadirlah masa-masa kegenitan, entah itu si pria, entah itu si wanita. Berarti kan di sini bukan berawal dari hadirnya orang ketiga, tapi memang dari masa. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri selingkuh yang bukan karena adanya orang ketiga. Nah, mungkinkah ini terjadi? Makanya yuk kita bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbaru dari Kang Kumis di setiap harinya. Yang pertama, perselingkuhan yang memang bukan semata-mata disebabkan karena berawal dari hadirnya orang ketiga adalah ketika seorang wanita, ini bisa terjadi sama wanita ataupun pria, yaitu ketika mereka jatuh pada fase jatuh cinta lagi. Ya, karena pada masa-masa itu setiap orang ini akan mengalami, ya, mungkin sudah terlalu sering saya jelaskan, yaitu ketika seseorang ini terjangkit adanya pubertas kedua. Nah ini di masa-masa ini maka hadirlah masa-masa kegenitan, entah itu si pria, entah itu si wanita. Berarti kan di sini bukan berawal dari hadirnya orang ketiga, tapi memang dari masa yang pada akhirnya seseorang terbawa ya ke permasalahan perselingkuhan. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah balas dendam. Nah, faktor ini biasanya lebih sering terjadi pada wanita karena wanita adalah makhluk yang paling pandai merahasiakan sesuatu. Jadi walaupun dia tidak suka, katakanlah dia sedang dendam dengan sang suami karena permasalahan perselingkuhan mungkin, ya, tanpa disadari kadang suami banyak yang ceroboh, ya. Setahunya suami ini istri sudah betul-betul ikhlas dan memaafkan, namun bisa jadi secara diam-diam dia masih merasakan hal yang tidak nyaman karena merasa dirinya secara diam-diam pernah diselingkuhi. Nah, hal ini otomatis juga bukan karena adanya faktor orang ketiga, tapi memang si wanita ini sengaja mencari orang ketiga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena ada faktor cinta jarak jauh. Namun di sini juga perlu saya garis bawahi bahwa tidak semua orang yang melakukan hubungan LDR atau cinta jarak jauh ini berselingkuh. Banyak juga yang setia, ya, yang memang dia ketika rindu pun mampu menahan dan betul-betul rindu tertumpahkan setelah suami pulang. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini juga sama juga bahwa ini bukan hadir karena orang ketiga, tapi si wanita inilah yang mencari orang ketiga. Ini. Lalu kemudian yang keempat adalah ketika seseorang yang sudah tidak lagi mampu menjalankan komitmen-komitmen yang sudah disepakati dengan pasangan. Nah, ini berarti ketika seseorang ini memegang komitmen, walaupun di situ datang dari berbagai benturan ya, dari benturan dari orang ketiga, seharusnya pun ketika kita tetap berpegang pada komitmen, hal tersebut tidaklah berpengaruh karena mendasar kepada komitmen yang sudah disepakati. Nah ini, walaupun misalnya di situ terpaksa ya hadir orang ketiga, seharusnya ia bisa menetralisir secara bijak. Ini. Lalu kemudian yang kelima adalah hasrat. Nah, ketika hasrat sudah memuncak, maka ia tidak peduli dengan siapa. Yang penting hasrat terpenuhi. Nah ini. Nah, hal ini secara nyata di tengah kehidupan kita memang banyak hal-hal perselingkuhan yang terjadi justru di luar nalar. Yang seharusnya orang-orang yang ia lindungi justru ia rusak. Inilah ketika bicara hasrat. Hasrat memang sebagian besar adalah membutakan diri. Pada akhirnya seseorang tidak mampu lagi berpikir panjang karena seseorang tersebut sudah dikendalikan oleh hasrat, ya. Jadi banyak perselingkuhan yang tidak layak dibicarakan. Perselingkuhan yang memang terlihat tidak nalar tapi pada dasarnya itu memang terjadi. Ya tentunya sudah paham, tidak perlu Kang Kumis jelaskan panjang lebar dalam hal ini, ya. Lalu kemudian yang keenam adalah ketika seseorang sudah merasa dirinya kurang kasih sayang. Nah,
Kurang kasih sayang di sini tentunya adalah juga berimbas dari kurangnya sebuah komunikasi. Jadi bisa jadi pasangan tidak tahu apa yang harus ia berikan. Ya, padahal mungkin secara umum dia sudah memberikan segalanya, tapi mungkin bagi yang menerima itu adalah masih kurang. Namun ketika itu dikomunikasikan dengan baik, maka mudah-mudahan bisa dimengerti. Lalu kemudian yang ketujuh adalah karena adanya faktor finansial. Ya, finansial ini biasanya ketika ia merasa finansialnya kurang dengan pasangan yang sekarang, dia akan melalang buana mencari finansial yang cukup dengan pria lain. Nah, apakah itu adalah orang ketiga? Ketika orang ketiga ini adalah sesuatu yang terjadi dimulai oleh orang ketiga. Nah, ketika yang perselingkuhan ini dimulai dari pasangan kita misalnya, ini bukan karena kesalahan orang ketiga, tapi itulah yang terjadi. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.